Puji Tuhan, sebelum duduk bilang kiri kanan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara siap diberkati Tuhan? Aminnya kok kurang yakin? Siap diberkati Tuhan? Amin. Bilang kiri kanan, saya tidak pernah kecewa bersama Tuhan. Hari ini saudara, Pak Gilbert tidak hadir dengan kita. Yang ada adalah kembarnya. Kembarnya yang hadir bersama kita, dengan kita. Saudara siap diberkati, benar saya? Bersyukur saudara 14 tahun sudah memberkati, Tuhan sudah memberkati kerja kita. Dan saya tahu semua kita datang pasti diberkati Tuhan. Mari tepuk tangan dulu buat Tuhan, Pak Gilbert. Silakan. Haleluya. Gilbert benar saya asli saudara. Bawa KTP, paspor semua Gilbert saudara ya kan. Iya, sepanjang tahun 2009 saya turun 47 kilo. Iya, itu karena stres. Pengen ke New York nggak boleh sama Pak Nehemia. Saya bilang kapan? Nggak boleh, jangan katanya gitu. Jadi I'm just kidding. Iya kan? Saya waktu itu ulang tahun gereja keberapa ya? 2 ya waktu itu ya. Itu yang karpetnya di luar. Iya kan? Itu timbangan saya aja udah 115 terus saudara. Iya. Terakhir 145. Banyak sekali. 3 karung tada itu. Iya kan? Tapi ya pengen aja turun saudara. Pengen turun. Iya kan? Lalu berjuang. Orang bilang disuntik. Saya nggak bisa disuntik kempes. Iya kan? Ada yang bilang sakit, tapi puji Tuhan enggak, sehat saudara. Iya kan? Cuman atur aja makanan. Bisa juga sih akhirnya, bisa juga puji Tuhan. Yang lucu waktu saya lagi ada di itu, saya lagi ada di Papua. Jadi 1 Desember persis. 1 Desember saya khotbah di Papua. Acara besar itu karena itu pas buat orang Papua itu kan hari kemerdekaan tuh. Jadi pemerintah, gubernur semua bikin acara KKR supaya jangan bikin aneh-aneh. Jadi saya khotbah. Udah khotbah 1 jam pakai altar call setengah jam. Selesai khotbah, saya kan pulang sama ketua panitia. Ketua panitia dipegang tangannya sama orang Papua. Bilang begini, "Bapak, kau tulis-tulis di spanduk pendeta Gilbert mau khotbah, kenapa kau ganti?" Marah dia. Lalu orang Papua satu itu ketua panitia dia marah lagi, dia bilang, "Coba kau lihat yang betul. Ini dia pendeta Gilbert, ini sudah," katanya gitu. Dia liatin saya, dia pegang tangan saya, dia bilang, "Bapak, kenapa Bapak lain?" Turut berduka cita saudara ya. Selamat ulang tahun buat setiap saudara, saya percaya berkat Tuhan luar biasa buat setiap kita. Amin. Saya baru datang kemarin saudara, baru mendarat kemarin. Iya kan? Dan datang untuk ulang tahun saudara. Nanti malam pulang lagi. I'm just kidding. Hari Minggu saya masih ada di sini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Amin. Bilang sama sebelah saudara, nggak ada yang seperti Yesus. Amin. Amin. Siapa yang setuju sama saya tidak ada yang seperti Yesus? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Right. Saya sama istri saya sama anak saya, tapi nanti Minggu baru datang. Karena belum dapat surat ya. No, I'm just kidding. Udah datang, cuma masih jet lag saudara. Tadi malam sampai jam 3 saya digangguin. Ya kan? Jam 6 udah pada bangun lagi. Terima kasih. Kalau saya dasarnya tidur kapan aja, bangun kapan aja bisa saudara. Kadang-kadang di gereja lagi khotbah saya ketiduran. Ya kan? 1 Tesalonika 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. 1 Tesalonika 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Jadi dalam bahasa sekarang, Paulus curhat. Dia bilang, "Hey, I want come to see you. Saya pengen banget datang untuk lihat kamu." Tetapi ayat yang ke-18,
Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali. Tetapi dikatakan apa? Iblis telah mencegah kami. Terjemahan aslinya iblis menghambat kami. Atau yang lebih tepat terjemahannya sebetulnya bilang gini. Iblis mengacaukan rencana kami. Sama-sama bilang sama saya mengacaukan. Iblis itu ahli dalam dua hal. Yang pertama bikin kebingungan. Dan yang kedua bikin apa? Kekacauan. Amin. Saya percaya setiap kita punya rencana. Yang setuju sama saya bilang sama saya punya rencana. Amin. Iya kan? Dalam rumah tangga kita punya rencana. Ya kan? Gak ada. Ya udah jadi syukur. Berantakan. Ya puji Tuhan. Mau dibilang apa? Ya kan? Setiap kita pasti punya rencana. Dan kalau saudara punya rencana, pasti rencana saudara bagus. Betul? Iya kan? Saudara kalau punya rencana saudara yang baik-baik. Nanti kalau saya jadi orang kaya, patung Liberty saya pindahin ke Monas. Iya, ya. Kita punya rencana dan saya percaya gereja ini bisa bertahan 14 tahun karena punya visi, punya rencana. Amin. Iya kan? Kalau nggak punya visi, nggak punya rencana, ada problem, tutup gereja. Ya kan? Ganti latihan karate. Sampai sini sudah ngerti mau saya. Nah, Paulus sedang bilang gini, hey, I have a dream. Saya punya mimpi, I got a vision, saya punya visi. But, tetapi setan apa? Mencegah, setan membingungkan, setan apa? Mengacaukan. Nah, persoalannya seringkali, we don't know how to fight the enemy back. Persoalannya kita nggak tahu bagaimana berperang kembali. Sehingga ada banyak orang nggak bisa maju. Ada banyak orang hidupnya muter-muter di tempat. Kenapa? Karena dia nggak tahu bahwa Christian life is life of strength. Hidup yang harus kuat. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus kuat. Amin. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa saya harus kuat pendeta? Jawaban saya sederhana, karena kita punya musuh. Bilang sama sebelah saudara, lu punya musuh lu. Ya. Dan musuh sudah sangat serius. Iya kan? Kalau sudah tanya sama saya, kenapa musuhnya sangat serius? Karena dia pengen sekali naruh kekacauan. Dia pengen bikin rumah tangga sudah kacau. Dia pengen bikin masa muda sudah kacau. Dia pengen bikin hidup sudah kacau. Dia ingin bikin pelayanan sudah kacau. Dan akhirnya dia pengen bikin gereja kacau. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Iya kan? Paulus bilang apa? Tapi iblis mencegah kami. Nah, hari ini saya mau bicara bagaimana menang. Sama-sama bilang sama saya menang. Jangan sudah berdoa dan bilang gini, aduh Tuhan kenapa sih setan ganggu saya terus Tuhan? Usirin dong. Tuhan tidak akan usirin setan buat kamu. Betul? Iya kan? Ada orang datang ke saya lalu bilang gini, pendeta, kenapa sih setan kerjaannya gangguin saya terus? Saya bilang, lu cuman itu kerjaannya. Setan gak ada kerjaan lain. Come on. Setan gak bisa buka FB. Ya kan? Lalu main Twitter gitu ya kan. Tweet gue dong gitu. Ya kan? Setan gak punya internet, gak ada wifi di neraka. Terlalu panas. Semuanya melted. Ya kan? Tapi yang saya mau tegaskan buat saudara, setan memang pengen sekali gangguin saudara. Makanya dua hal yang setan mau buat. Yang pertama apa? Sama-sama bilang sama saya kebingungan. Yang kedua sama-sama bilang sama saya kekacauan. Jadi di mana ada kebingungan, itu pasti bukan dari Tuhan. Yang setuju bilang amin. Kalau saudara bingung dengan hidup saudara, kalau saudara bingung dengan pelayanan saudara, kalau saudara bingung lihat suami saudara, aduh Tuhan bisa ganti gak ya? Lu pikir sepatu, mau main ganti aja. Ya kan? Itu pasti bukan dari Tuhan, yang setuju bilang amin. Ya kan? Kalau saudara lihat istri saudara, aduh ada better editionnya gak ya? Lu pikir iPod, ada better edition. Ya kan? Kalau saudara lihat pelayanan saudara dan aduh saya perlu melayani gak ya? Saya kayaknya aduh udah kecewa nih, udah banyak masalah. Saya mau bilang sama saudara, di mana ada kebingungan, itu pasti bukan dari Tuhan. Yang setuju bilang amin sama saya. Dan yang kedua yang setan mau buat adalah apa? Hah?
Lah bibir gue belum kering, lu udah bingung. Bibir gue belum kering, gue nanya ya. Iya. Ini polisinya makanya ngeliatin saudara. Dia catat siapa yang on. Yang ngeliatin saya. Yang pertama yang iblis buat apa? Kebingungan. Yang kedua yang iblis buat apa? Kekacauan. Sehingga dimanapun ada kekacauan, kalau segala sesuatunya bikin kacau, kerjaan saudara jadi kacau, pelayanan saudara jadi kacau, hidup saudara jadi kacau, jangan salahkan orang. Amin. Ini gara-gara mertua saya ini jadi kacau semuanya. Ini gara-gara ipar saya perawan tua, pendeta jadi kacau semuanya. Come on church. Setan paling senang setelah kita bingung dan kacau, kita blame others. Iya kan? Padahal kita bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah kita mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kalau saya bilang sama saya, Yesus saya dahsyat. Amin. Iya kan? Jadi dari sini saya mau jelaskan buat saudara, setan mau bikin kebingungan dan kekacauan. Tetapi Alkitab bilang lawan iblis. Sama-sama bilang sama saya lawan iblis. Maka iblis akan lari. Bilang sama sebelah saudara, kamu bisa. Amin. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, kamu juga bisa. Jangan cuma ngomong doang dong. Iya kan? Nah pertanyaannya, hari Minggu nanti, jam berapa? Jam 6 sore, saya akan bicara tentang 6 penyakit rohani yang berbahaya yang dapat menghancurkan gereja. Saya nggak mau tahu saudara biasa kebaktian pagi, siang, sore, malam, pokoknya malam datang lagi saudara-saudara. Amin. Iya kan, saudara dari ujung mana juga datang, bawa semua sampai Obama suruh datang ke sini. Iya kan. Saudara tanya sama saya, sebetulnya kenapa ke Amerika? Karena Obama datang ke Jakarta. Saya lari ke sini. Iya, saya takut dia minta tanda tangan saya. Ya. Makanya saya lari aja ke sini, ya kan. Iya, kalau enggak tadi dia bilang sama SB, saya mau ketemu Gilbert. Oh, saya kan sibuk, ya kan. Terus dia mau minta tanda tangan, mau foto bareng sama saya. Oh, dengan saya lari ke New York, jadi aman. Dia mau mencari, nanti pas dia balik sini, gue udah balik lagi ke Indonesia. Ya kan. Jadi makanya nanti hari Minggu, saya mau make sure setiap saudara datang lagi, bawa teman, bawa kenalan saudara. Tapi pagi kebaktian semua seperti biasa. Ya kan, saya mau bicara tentang 6 penyakit rohani yang berbahaya buat gereja. Saya mau make sure bahwa setiap saudara makin bertumbuh dalam gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Nah pertanyaannya, how we fight the enemy? Bagaimana langkah untuk mengalahkan iblis? Saya mau bicara tentang 28 hal untuk mengalahkan iblis. Pendeta minggu depan aja pendeta bicara lagi. Banyak amat gue mesti ngapalinnya 28. No, it's not 28. Ya. Yang pertama, bagaimana kita menghancurkan iblis, ya kan? Yang pertama kita harus hidupnya bersih. Sama-sama bilang sama saya hidupnya bersih. Alkitab bilang begini, dalam Daniel pasal 11, tentaranya akan muncul dan menajiskan tempat kudus benteng itu. Sama-sama bilang sama saya benteng. Holiness is a fortress. Kekudusan adalah benteng. Yang setuju bilang amin sama saya. Tapi saya juga berani bilang, holiness is a weapon. Kekudusan adalah senjata. Yang setuju sama saya bilang sama saya senjata. Amin. Kekudusan adalah senjata. Dan saya berani bilang, holiness is your best weapon ever. Kekudusan adalah senjata yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya terbaik. Artinya apa? Alkitab jelas bilang tanpa kekudusan, there is no one. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Artinya apa? Tanpa kekudusan kita bisa menjadi majelis gereja. Tanpa kekudusan kita bisa nyanyi lagu rohani. Tanpa kekudusan kita bisa khotbah di gereja. Tanpa kekudusan kita bisa buat apapun dalam kegiatan-kegiatan gereja. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Artinya melihat Allah saja tidak. Bagaimana kita bisa merasakan kasih-Nya? Bagaimana kita bisa mengalami kuasa-Nya? Bagaimana kita bisa merasakan mujizat?
Itu sebabnya ada banyak orang akhirnya kecewa sendiri di gereja, akhirnya berpikir, kok orang lain ngalamin mujizat, saya enggak. Kok orang lain ngalamin kuasa Tuhan, saya enggak. Kok orang lain ngalamin hal yang dasar dari Tuhan, saya begini-begini aja. Holiness is your best weapon ever. Senjata terbaik kita, yang setuju bilang amin. Makanya Alkitab bilang apa? Tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Amin. Bukan cuma akan keluar, lari. Ya, kan? Artinya apa? Kekudusan itu membuat kita ngejarin setan. Amin. Setan gak takut sama orang pakai kalung salib. Ya, betul. Betul. Makanya saya bilang, orang Manado sama orang Batak, itu dua orang di muka bumi yang paling cinta Tuhan. Betul. Orang Manado sama orang Batak itu paling cinta Tuhan. Mereka mabuk saja nyanyi lagu rohani. Mabuk saja nih, mabuk. Nyanyi lagu rohani. Mana ada sobat lagi. Mabuk, nyanyi lagu rohani. Betul. Main kartu saja, tetap berdoa. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Lewat. Betul. Selingkuh saja tetap berdoa dan pakai kalung salib sambil berdoa. Ya Tuhan, tolong supaya bininya tidak ketahuan. Jangan ketawa, lu sadar. Ya. Jadi setan gak takut sama orang yang pakai kalung salib. Karena setan punya banyak teman yang pakai kalung salib. Setan gak takut sama orang ke gereja bawa Alkitab. Terus ketemu orang shalom. Haleluya. Glory. Setan bilang gue juga bisa. Ya. Sampai sini sudah ngerti mau saya. Ya kan? Ada orang hari Sabtu berzina, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Ya kan? Tapi masuk gereja, bawa Alkitab. Baru berzina. Baru berzina. Masuk gereja. Shalom. Sampai setan lihatnya gemes. Setan mau, ada yang ketawa mukanya merah, saya kaget. Mungkin pengalaman pribadi atau apa, I don't know. Saya sih udah khotbah 26 tahun, jadi perbedaan muka orang saya bisa baca. Dia nunduk sekarang. Hancur. Makanya gua kalau khotbah jalan-jalan supaya kelihatan muka orang. Saya tuh mulai khotbah umur 17 tahun, saudara-saudara. Jadi perbedaan tarikan muka saudara aja gue ngerti maksudnya apa. Siapa yang lapar belum makan pagi, gue udah lihat dia akan kelihatan dia gini. Dia ingat manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman keluar dari mulutnya Allah. Hancur. Iya kan? Berarti hari ini saya mau bilang sama saudara, setan gak gentar lihat orang bawa Alkitab. Bahkan setan gak gentar lihat orang angkat tangan basah roh, sandal lama, sepatu baru. Mungkin sudah menantap saya, mengatakan, wah Gilbert kacau ini. Kacau sekali. Makanya jangan pernah ngundang pendeta dari Jakarta, masih jet lag. Kacau sekali.
Jadi ya saya mau jelaskan buat saudara, setan gak gentar sama semuanya itu. Satu-satunya yang setan paling gentar, when you live a holy life, buat saudara hidup dalam kekudusan, itu yang paling menggetarkan setan. Orang kalau hidupnya kudus, iya kan? Kita pelajari dalam Alkitab. Waktu setan mencoba Yesus, Yesus menjawab apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. It's enough. Betul? Waktu kita hidup dalam kekudusan, setelah nyanyi haleluya 12 kali, baru sampai ketiga, setan udah gemetar. Tapi kalau saya hidup dalam dosa, astaga minta ampun. Itu nyanyi haleluya bukan cuma 12 kali, 120 kali karena 12 diulang 10 kali. Dan setan gak gentar sedikit pun. Kita mau coba usir setan, kalau kita gak hidup dalam kekudusan, kita mulai bilang, setan! Keluar, 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 keluar! Setan dia bilang, sama temen kok gitu. Aduh, saya paling geli sekali. Waktu saya mesti usir setan buat orang yang, saya mungkin kenal nama ini, Daud Tony, astaga. Manusia ini kecil sekali waktu itu, sekarang udah diberkati. Dulu kecil sekali, udah kurus kecil, dukun lagi. Orang kalau kurus kecil pendeta masih mending, kurus kecil dukun lagi. Artinya gini, udah kurus kecil mati masuk neraka lagi ya kan. Dukun ya kan. Saya lagi khotbah di Solo. Saya lagi altar call, saya lagi doain orang, tiba-tiba saya, ini orang kenapa ngeliatin saya begitu? Ngeliatin saya gini. Timbangan saya waktu itu kan 145. Timbangan dia mungkin 17 saya mikir. Kecil sekali. Saya bilang, mau coba ngana ini ya. Saya udah lebih besar, Manado lagi. Iya kan? Maksudnya udah lebih besar, Manado lagi. Iya kan? Iya orang Manado kan, makanya anjing yang jadi makan apalagi. Iya anjing aja. Kita makan. Anjing, kita makan apalagi. Ini gonggong aja nggak bisa. Mau main-main ini ya kan? Saya dekati. Diliatin. Makin dekat dia lihat saya makin gini. Sampai akhirnya dekat sekali. Nafas ketemu nafas. Bener dekat sekali, mata ketemu mata gitu. Saya liatin. Dilihatin. Ini manusia paling kurang ajar yang ada di muka bumi. Udah nafas dia berasa ke nafas saya berasa ke nafas dia. Dekat sekali. Set. Dia liatin terus. Saya pegang aja. Jatuh. Pas jatuh dia bangun lagi dia bilang gini. Kenapa saya jatuh? Ini betul. Gereja Keluarga Allah di Solo, GBI Keluarga Allah. Dia jatuh. Dia bangun lagi dia bilang, kenapa saya jatuh? Saya pegang dadanya gitu saya bilang, tanya sama diri kamu sendiri kenapa kamu jatuh. Saya jalan. Sebab kan ada itu, ada asyirnya kan yang akan urusin kan. Udah. Selesai urusan malam itu. Besoknya rupanya dia datang. Dia datang. Orang udah bingung di gereja. Akhirnya dia dicemplungin ke air baptisan. Habis bingung, dicemplungin aja. Dicemplungin, dia berontak-berontak. Saya dipanggil. Saya pas lagi di ruang gembala, dipanggil. Saya bilang, kenapa ini orang seperti kayak kucing disiram air basah. Lagi, dikelilingin ada kali 20 orang. Semua udah jauh. Setan, keluar. 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 Sebagian mungkin dalam hatinya, kalau kau tidak keluar, saya yang keluar. Akhirnya dia panggil saya, dia bilang ini, pendeta, ini udah hampir 2,5 jam ini pendeta loh. Banyak sekali setannya. Oh gitu? Udah. Akhirnya saya doain. Mulai keluar satu-satu, segala macam. Aduh, udah deh.
Pokoknya ilmu apa, kitab Stambul lah, segala besi kuning lah, segala apa baja lah, segala macam keluar satu-satu. Keluar. Ih, pas udah keberapa kali itu? Udah 1,5 jam kali. Pendahuluan udah 2,5 jam. Masuk puji-pujian udah 1,5 jam ini sama saya nih sekarang. Ini belum firman ini. Ya kan? Tiba-tiba. Dia berdiri, ilmu apa nggak tahu keluar itu. Dia berdiri, pasang kuda-kuda lengkap. Saya bilang, itu 20 lari semua, lari. Semua lari habis. Semua ke pinggir. Tinggal berdua berhadapan. Saya bilang, Dulu sempat belajar karate. Tapi cuma sampai ban hijau ke apa itu. Maigeri sih masih tahu ya kan. Tapi saya pikir ini kalau kuasa roh tidak bisa menyelesaikan. Dulu belajar sambung cuci. Jadi bisa. Ya bisa nih. Set. Banyak karate gitu. Baru yame, ya kan? Saya pikir, wah ini gimana nih ya? Main dari mana nih mulainya nih? Mana gak ada pertolongan lagi. Tiba-tiba saya ingat, biasanya orang kalau kerasukan setan keras ini. Susah dikalahin, gimana lagi kehidupannya. Tiba-tiba kita lagi mikir, dia keluar itu ilmu, astaga. Waduh, kan kalau split second kan kita kan lupa itu kan. Gimana caranya? Tiba-tiba itu pukulan di sini dekat sekali. Cuma tinggal beda berapa senti. Dia jatuh ke belakang. Itu jantung saya sempat stop. Asli. Karena kita lagi lengah, dia masuk das gitu kan. Itu, kalau sama kayak itu cerita orang Manado. Ada orang Manado satu, dia itu DP bini terus mengeluh. Tiap hari dia mengeluh sama DP laki. Dia bilang, apa itu, tetangga sebelah so beli rumah, tetangga sebelah so begini, Terus dia banding-banding, apa ini, kerja apa, gak ada yang berhasil. Akhirnya, DP laki, so pasti sekali, DP laki akhirnya bilang begini, tunggu Joma, dalam minggu ini kita proyek ada 2 yang mau pijah. Kata itu apa ngana proyek, ngana proyek apa? Dia bilang ada 2 proyek minggu ini harus pecah. Kalau enggak ngana pe mata, ngana pe bibir. Kalau enggak ngana pe mata, ngana pe bibir tuh mau pijah. Langsung selesai, nggak ada lagi minta ini. Jadi saya udah pikir, ini proyek picai. Karena, minta ampun, deg-degan sekali betul. Itu dia edisi, sekelebat gitu. Itu kalau Tuhan nggak, seperti kayak ada pasukan malaikat dia dorong itu anak. Itu so dekat sekali. Dia tiba-tiba jatuh terpental 3 kali, plak, begitu. Itu darah yang sempat diam, langsung jatuh. Itu tanpa dikomando. 20 yang solari langsung, dalam nama Yesus setan keluar. Dalam hati saya ngoni semua tadi keluar sekarang. Sota banting baru keluar. Sota pulengka di situ baru keluar. Tapi saya cuma mau bilang sama setiap saudara bahwa the best weapon ever, ya kan? Senjata yang tercanggih, yang tidak pernah bisa usang, adalah holiness. Amin. Selalu saya bilang, sudah terlampau lama gereja Tuhan dipenuhi dengan orang munafik. Bilang sama sebelah saudara, kamu munafik gak? Gak apa-apa, ngomong saja. Sesama orang munafik kan harus terbuka ya.
Kan satu alma mater. Mungkin sudah menatap saya dan wah susah ini. Orang ulang tahun ngomong kayak apa gitu, jangan yang bikin takut orang begini ya kan. Iya, sorry to say, sorry. Saya kalau ngomong apa adanya. Gue sih ketawa-ketawa tapi asal lu sadar aja gitu ya kan maksudnya. Iya kan ada banyak orang begitu. Di gereja, waduh, minta ampun. Sama malaikat beda-beda tipis, cuma kalah di sayap. Cuma kalah di sayap. Betul, cuma kalah di sayap. Malaikat ada sayap, kita nyanda ya kan. Tapi kalau kelakuan, malaikat juga lihat kita bisa menangis. Ya kan? Waktu kita udah mulai nyanyi. Holy. Malaikat bilang, kita kok sampai terharu sekali. Holy. Malaikat menangis. Tapi kalau lihat kita pakai kelakuan, astaga. Setan sampai kaget-kaget. Setan bilang kita kuat tuh setan. Tapi kita pakai kelakuannya rupa ngoni semua ini. Iya kan? Hari ini saya cuma mau bilang sama setiap saudara. Dengar. Sudah terlampau lama kita ada di gereja tapi munafik. Munafik saudara. Dan itu yang buat setan bisa jajah hidup kita. Sampai kita akhirnya bingung sendiri. Kenapa ya pendeta? Saya bertahun-tahun masuk gereja tapi setan terus bikin saya bingung. Dan bikin saya kacau dengan banyak hal. Rancangan-rancangan saya terhambat. Hari ini saya mau bilang, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Setan memang mau mengganggu, setan memang mau merusak, setan mau menghancurkan. Tetapi di dalam Yesus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya menang. Sama-sama bilang sama saya menang. Sebab roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan aku yang kasih dalam Tuhan, saya nggak harus bisa khotbah dulu baru bisa menang. Saya nggak harus sekolah teologi dulu baru menang. Saya nggak harus punya 9 karunia roh dengan buah-buah roh yang mantap dulu baru sudah bisa menang. Tetapi dengar, waktu kita hidup dalam kekudusan, kekudusan itu yang menuntun kita pada kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya hal yang pertama yang setan mau buat, setan mau rusak kekudusan kita. Kenapa? Holiness is the fortress. And holiness is your best weapon ever. Artinya selama kita hidup dalam kekudusan, setan gak bisa buat apa-apa. Amin. Saudara boleh pacaran, tapi selama kau hidup dalam kekudusan, setan gak bisa buat apa-apa. Saudara boleh dalam dunia bisnis, tapi kalau selama engkau hidup dalam kekudusan, setan gak bisa buat apa-apa. Amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus hidup kudus. Yang kedua, bagaimana kita bisa dapat fight the enemy back? Yang kedua, waktu kita hidup di dalam firman. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam firman. Alkitab bilang bukan hanya orang yang berseru Tuhan yang dapat masuk dalam kerajaan surga, tapi setiap mereka yang melakukan firman. Amin. Tahukah saudara, langit dan bumi kata Alkitab akan lenyap. Tetapi firman Allah tinggal tetap. Artinya kekuatan terbesar yang kita bisa andalkan dalam hidup ini is the word of God. Amin. Iya kan? Kekuatan terbesar dalam hidup ini bukanlah ketika kita punya koneksi yang hebat. Kekuatan terbesar dalam hidup ini bukanlah ketika kita memiliki harta yang banyak. Ada banyak orang akhirnya berhayal begini. Seandainya saya punya koneksi yang bagus, mungkin saya di Amerika nggak hidup biasa-biasa begini. Seandainya saya punya harta yang banyak, mungkin saya bisa lebih bahagia di New York sini. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, kekuatan terbesar yang bisa menjamin hidup kita hari ini, sampai masa depan kita, sampai anak cucu kita adalah firman Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. If you know the word of God. Kalau engkau tahu kebenaran kata Alkitab, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Artinya apa? If we don't know the word of God. Kalau kita nggak ngerti firman Allah, kita hidup bound. Kita hidup terikat, kita hidup terbelenggu. Sampai kita punya great vision, kita punya great dreams. Kita punya mimpi besar, kita punya visi yang besar. But nothing works. Gak ada yang terjadi. Kenapa? Karena we don't have enough strength. Kita gak punya kekuatan yang cukup. Kita cuman, ya seandainya, insya Allah,
No, my God is not God of insya Allah. Ya. Allah saya bukan Allah insya Allah. Allah saya. Allah yang pasti. Amin. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Allah saya adalah Allah yang memberi kepastian. Amin. Asal saja kita pegang firman. Itu aja kuncinya. Karena setan gak peduli selalu loncat di gereja. Sampai tergantung di langit-langit. Lagi nyanyi semangat. Tapi setan gemetar. If you know the word. Karena salah satu yang setan main adalah dengan intimidasi. Sama-sama bilang sama saya intimidasi. Setan mulai taruh dalam pikiran saudara. Suami kamu bukan suami yang baik. Dan dia gak bakal berubah. Buktinya kamu udah kawin 12 tahun masih begitu-begitu kan. Dari mulai Surabaya, Jakarta dulu sampai sekarang ada di New York ini. Masih begitu kan lakimu. Nah itu dia gak bakal berubah. Setan mulai intimidasi kita berkata, rumah tanggamu cuman bisa bercerai, cuma itu yang bisa nyelesain masalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, folks, dengar. Sebagai hamba Allah, cuman saya ini mau ingatkan buat saudara. Waktu setan main dengan intimidasi, selama saudara pegang firman, engkau akan menang. Firman gak akan pernah put us down. Firman gak akan pernah mengecewakan kita. Firman gak akan pernah mempermalukan kita. Firman tidak akan pernah kalah. Langit dan bumi boleh lenyap. Tapi orang yang pegang firman Allah akan tetap kuat. Dan melihat kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang ketiga. Bagaimana kita menang dan menghancurkan iblis. If we know our calling. Waktu kita tahu persis panggilan kita. Sama-sama bilang sama saya panggilan. Sama-sama bilang sama saya panggilan. Bilang sama sebelah saudara kita dipanggil oleh Tuhan. Jangan saudara pulang dari sini kaget. Oh, Gilbert bilang kita mau dipanggil Tuhan. Astaga. Jadi almarhum dong. Ya, ya. No. Setiap kita punya panggilan Tuhan. Saya ingat cerita tentang 70 orang murid yang kembali dengan sukacita. Setelah diutus Yesus, mereka bilang apa? Guru, bahkan setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Yang setuju bilang amin. Lalu Yesus bilang apa? Yes, aku melihat iblis jatuh bagaikan kilat. Betul? Dan selalu ingat, yang membuat iblis jatuh is not Jesus himself. Yang buat iblis jatuh bukan 12 orang rasul, bukan para nabi. Bukan para imam, bukan para hakim. Tetapi dalam cerita itu yang membuat iblis jatuh adalah 70 orang murid. Siapa 70 orang murid ini? Sebagian kita don't know, sebagian kita don't even know the names. Kita bahkan gak tahu nama-namanya. Betul gak? Iya kan? Siapa itu 70 orang murid? Kita juga gak tahu sejarahnya siapa, yang kita cuma tahu 12 orang murid. Ya, ya. Tetapi buat saya cuma sederhana, 12 orang murid adalah mereka yang melayani Tuhan secara full timer. Dan 70 orang murid ini melayani Tuhan di masa-masa tertentu ketika Kristus memerlukan dan mengutus mereka. Amin. Mereka mungkin insinyur, emang zaman itu udah ada insinyur? I don't know. Ya, ya. Mungkin mereka dokter. Ya kan? Untung Om Gilbert udah kecil. Kalau masih gede. Iya. Saya masih gemuk, jangan coba-coba anak sudah jalan. Satu anak kesenggol saya, blok jatuh geger otak. Ya. Tapi yang saya mau bilang, waktu mereka jalanin panggilan, sama-sama bilang sama saya jalani panggilan. Iblis jatuh. Amin. Kita nggak akan pernah lihat mujizat, kita nggak akan lihat kemenangan. Sampai kita kembali kepada panggilan kita. Yang setuju bilang amin sama saya. Amin. Ada banyak orang ngerasa, aduh my best. Saya tuh udah coba berbuat yang terbaik dalam hidup saya. Tapi kenapa kok
Masalah saya terus bertubi-tubi. Sampai sebagian kita berkata, cukup dong Tuhan, masa terus gitu saya ngadepin masalah. Tanpa kita sadari, seringkali ada calling yang Tuhan mau kita berbuat dan kita belum mengerjakannya. Sampai kita bilang, this is me, oh my Father. Ini aku Tuhan, send me, utus aku. Waktu kita mulai mengerjakan panggilan kita, baru di situ kita akan melihat breakthrough. Baru kita melihat terobosan. Setan gak punya kuasa lagi. Karena orang yang berjalan dalam panggilan Tuhan itu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti jelas yang pertama bagaimana kita fight the enemy back. Yang pertama, hidup kita harus bersih. Amin. Yang kedua apa? Kita harus hidup dalam firman. Yang ketiga apa? Menjalankan panggilan kita. Lalu yang keempat, bagaimana kita menghancurkan iblis. Fight the enemy back. Yang keempat, waktu kita mengampuni yang bersalah. Mungkin saudara bilang, what's that? Coba saudara lihat sebentar 2 Korintus. 2 Korintus. Pasal 2, ayat yang ke-10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya, apa rencananya. Berarti yang keempat, apa langkah kita untuk menghancurkan iblis? How we fight the enemy back? Gimana kita bisa membalas segala serangan iblis atas hidup kita? Yang keempat, kalau kita mau mengampuni orang yang bersalah. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ternyata pengampunan is something that's so important. Sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara tanya sama saya, apa pentingnya pendeta? Dengar, Alkitab bilang, kalau kamu mengampuni orang yang bersalah, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Amin. Artinya salah satu celah yang iblis dapat masuk dalam hidup kita, yaitu kebencian dan kedendaman. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh benci. Ada banyak orang sebetulnya hidupnya hebat. Dia bayar perpuluhan, dia layani Tuhan, dia buat banyak hal yang baik buat Tuhan. And it's great. Tetapi iblis cari celah. Apa celahnya? Salah satu yang dia cari adalah dia buat saudara kecewa. Dan setelah saudara kecewa, lama-lama ada kepahitan. Betul? Saudara pernah dikecewakan orang enggak? Saudara pernah dikecewakan orang enggak? Siapa yang pernah dikecewakan orang? Tolong angkat tangan. Tanya sama sebelah saudara. Gua ampunin deh, lu gua ampunin. Gua ampunin. Iya. Nah, salah satu strategi iblis adalah dia buat kita dulu kecewa. Iya kan? Sehingga pelayan-pelayan Tuhan mulai kecewa. Iya kan? Makanya selalu saya bilang ini, kalau mau layani Tuhan, kita harus tahu ministry is a warfare. Peperangan itu atau pelayanan itu adalah peperangan. Yang setuju bilang amin. Iya kan? Sehingga makanya Paulus bilang apa? Yang baru bertobat jangan melayani. Bukan berarti jadi kalau saya baru bertobat saya nggak boleh pelayanan. Bukan. Maksudnya kalau baru bertobat kita mesti dididik dulu. Sama-sama bilang sama saya dididik. Artinya apa? Diam dulu. Dalam pelayanan juga diam dulu dah. Jangan kebanyakan protes, jangan kebanyakan ini, jangan kebanyakan itu. Memang belajar dulu gitu. Artinya gini, kalau kita disakitin orang, jangan langsung mundur dulu. Belajar dulu, oh gini ya pelayanan. Apa sih buahnya dibalik semuanya gitu. Sabar dulu, tenang dulu. Itu bagian dari proses, sama-sama bilang sama saya proses. Iya kan? Nah, tetapi waktu iblis datang dan taruh kecewa. Tapi kenapa? Tuhan diemin dong. Loh. Justru lewat proses itu
kita akan lebih tangguh. Yang setuju bilang amin. Betul? Tahu nggak saudara? Sesuatu yang keras akan mendidik kita lebih baik. Amin. Contoh, berlatih keras itu selalu lebih baik. Kalau saudara pagi-pagi bangun dan lari, saudara akan keringetan. Betul? Tapi itu bikin badan saudara lebih sehat. Yang setuju bilang amin. Iya kan? Yang paling enak bangun, tidur, masih dingin, tidur lagi. Ya. Betul? Tapi kalau kita mesti keluar, lari, nggak enak. Tapi ingat, yang nggak enak itu, kadang-kala justru itu yang melatih kita. Yang setuju bilang amin. Suami istri juga sama, hal-hal yang nggak enak itu kadang-kala yang baik buat kita. Iya kan? Makanya selalu saya bilang, hidup itu kita nggak bisa lihat piece by piece. Hidup ini harus kita lihat utuh, sama-sama bilang sama saya utuh. Contoh, kue itu terdiri dari bermacam-macam, betul? Ada telur mentahnya, ya. Nah, kalau saudara mau makan kue enak, saudara harus campurin semuanya itu. Dan harus dibakar, betul? Jangan gini, telur lagi sudah kocok, saudara cobain sesendok. Ih, gak enak. Habis itu ambil baking soda, sesendok lagi, mampus lu. Terus ambil garam sesendok lagi. Ya, udah. 4-5 coba aja, langsung bawa ke hospital. Ya. Campur aja dulu semuanya. Dan jangan dicobain waktu lagi dicampur. Ya kan? Masukin oven dulu, panas, kembang, sampai waktunya. Jangan terlalu cepat, ya kan? Supaya kalau terlalu cepat, belum matang, ya kan? Kelamaan, gosong. Itu sama seperti orang Papua di pedalaman. Orang Papua di pedalaman dia tanya sama bapaknya. Dia bilang, Bapak, Tuhan Yesus Maha Kuasa kah? Iya sudah anak, itu sudah. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Bapak, Tuhan Yesus bisa jawab semua doa kita kah tidak? Itu sudah, Tuhan Yesus selalu jawab. Dia bilang, Papa, coba kita minta Tuhan Yesus kasih matahari 2, Papa. Dia bilang, waduh. Kenapa kok minta matahari 2? Dia bilang, Bapak, kita di sini listrik belum masuk, Bapak. Jadi kalau malam saya tidak bisa belajar, Bapak. Kalau Tuhan Yesus kasih matahari 2, pagi ada matahari, malam ada matahari. Nah ini Bapak kan repot, kalau dia bilang salah, dia bilang, oh Tuhan Yesus begitu. Tapi kalau dia iyain, anaknya juga jadi tambah stres lagi kan. Pasti gak bakal dijawab. Akhirnya bapaknya minta hikmat Tuhan, apa jawabnya? Dia bilang, anak sudah, kita belajar bersyukur. Matahari 1 saja kita so hitam begini, apalagi 2. Matahari 1 saja kita so hitam begini, apalagi 2. Kau mau gosong ke apa? Iya kan. Jadi waktu masuk oven juga sama. Nggak boleh cepat dan nggak boleh juga lama. Amin. Nah itulah kecewa. Kita kadang-kadang dicampur kecewa. Masuk oven kecewa. Iya kan? Apa-apa kecewa. Saya berani bilang. Kecewa itu bukan sebuah keadaan. Tapi sebuah keputusan. Kita kecewa bukan karena keadaan. Saudara jangan bilang sama saya. Ya tapi pendeta tuh gak ngerti apa yang saya alamin. Pendeta enak aja, pendeta kecewa, jangan kecewa. Emangnya pendeta pikir saya itu manusia kardus apa-apa. Manusia biasa kan juga gak tahu. Pendeta coba kalau pendeta ya buat gitu lebih cepat kurusnya. Kadangkala yang kita bilang kecewa sebetulnya bukan kecewa. Kadangkala yang kita bilang kecewa itu hanyalah pendidikan. Sama-sama bilang sama saya pendidikan. Setan senang kalau engkau kecewa, akhirnya menyimpan kepahitan, akhirnya menyimpan kedendaman. Gereja nggak bisa maju kalau orang yang melayani sebentar-bentar kecewa. Gereja ini 14 tahun sudah, pasti lewati masa-masa yang sukar. Dan saya mau bilang sama setiap saudara, kalau saudara apa-apa kecewa, nggak maju-maju, bener deh.
Kapan lu mau maju kalau apa-apa kecewa, apa-apa kecewa. Begitu juga dalam rumah tangga, kalau apa-apa kecewa, apa-apa dendam. Kalau engkau mau lihat Roh Kudus bekerja, engkau mau melihat kemuliaan Allah turun. Belajar ampuni yang bersalah. Belajar buang semua kecewa. Belajar punya pikiran yang positif dalam hidup ini. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Roma 8 ayat 28 bilang, Allah saya turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan memerlukan prajurit-prajurit yang tangguh. Bukan bayi-bayi cengeng yang sebentar-bentar tersinggung, yang sebentar-bentar kecewa, yang sebentar-bentar marah, yang sebentar-bentar nangis. Ini saatnya gereja Tuhan wake up. Ini saatnya gereja Tuhan bangkit dan bilang, saya masih punya Tuhan. Saya dalam peperangan dan saya tahu tangan saya dipegang oleh Tuhan. Melewati badai sekalipun aku tidak digentarkannya. Karena Alkitab berkata segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kita harus ampuni. Saya nggak mau tahu apa yang buat saudara kecewa, tapi belajar ngampuni. Yang setuju bilang amin. Dan yang kelima saya pelajari, apa langkah kita untuk menghancurkan iblis. Jangan lupa hari Minggu nanti sore saya mau bicara tentang 6 penyakit rohani yang menghancurkan gereja. 6 penyakit rohani yang menggerogoti iman orang percaya. Sehingga setiap saudara menjadi orang percaya yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya harus dahsyat buat Yesus. Amin. Right. Yang kelima, how we fight the enemy back. Gimana kita lawan iblis, hancurkan. Yang kelima, ini sebetulnya gampang. Tapi kadangkala ini yang membuat kita nggak sanggup. Apa itu yang kelima, pendeta? Bersyukur dan bersuka cita. Saudara tahu nggak yang paling buat setan sebel? Kau lihat kita bersyukur. Lihat kita bersuka cita. Iya kan? Gampang aja, gampang. Apa hal yang paling bikin musuh jengkel? Kau lihat kita senang. Betul nggak? Betul nggak? Kalau saudara memusuhi orang, secara naluri, saudara akan senang kalau lihat dia susah. Tiba-tiba dia jalan, agak pincang-pincang, ketabrak bajai. Wih, emang di New York masuk juga bajai? Coba sekali-sekali sudah bawa bajai dari Jakarta, bawa ke New York. Setelah jalan di freeway, saya cuma pengen lihat NYPD ngomong apa sama tuh bajai. What in the world is that? You know, sir, this is bajai. What? Bajai? Yeah, bajai. Yeah. Can I try it? And NYPD. Before you drive it, you have to start it. You know how to start? Just do this. Akhirnya saya bayangin semua NYPD ganti mobil bajai. Ketika orang yang nyakitin saudara, ketika orang yang ngecewain saudara, tiba-tiba jalan gini. Serempet bajai di New York. Naluri saudara akan bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan bela saya. Umat yang mengasihi Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Haleluya. Untung baru keserempet. Sekali lagi ngomongin gue. Mau ancur-ancur tuh kaki. Kita tuh kadang-kadang hatinya busuk banget. Tapi itu naluri alamiah kalau kita lihat musuh. Betul? Iya kan? Nah, so simple. Iblis juga sama. Setan senang kalau lihat saudara stres. Setan senang kalau lihat saudara marah-marah. Setan senang kalau lihat saudara bersungut. Sorry to say this. Saya berani bilang sungut-sungut adalah nyanyian pujian buat setan. Saya ulangi sekali lagi. Sungut-sungut, complaining, itu adalah nyanyian pujian buat setan. Kalau saya bilang sama saya, artinya apa pendeta? Artinya waktu saudara mulai complain untuk anything in your life.
Saudara mulai komplain dengan suami saudara mulai komplain dengan istri saudara mulai komplain tentang anak-anak saudara mulai komplain tentang pelayanan saudara mulai komplain tentang keadaan keuangan saudara mulai komplain tentang hidup saudara. Artinya saudara sedang menyembah setan. Setan bilang terus, senang saya ini. Yeah. Tapi sebaliknya, when you give thanks to God, saudara bersyukur untuk apapun. Suami saudara bentak saudara, diam kamu. Lalu kita bersyukur, sayang, itu yang aku suka dari kamu. Ketegasan kamu luar biasa. Aku jadi gemes. Ketika engkau mulai bersyukur, setan garuk-garuk kepala, setan bingung what to do. Karena orang yang sedang bersyukur tidak pernah bisa diganggu oleh setan. Yang setuju bilang amin. Amin. Waktu orang itu bersyukur, dia sedang bilang sama Tuhan, thank you for everything that you have given to me. Amin. Makanya sebagai hamba Allah saya mau bilang, ada langkah sederhana untuk kita hancurkan setan. Gak usah teriak sampai urat leher semua keluar. Setan keluar. Bersyukur. Amin. Orang-orang yang Tuhan pakai, coba saudara pelajari, adalah orang-orang yang suka bersyukur. Orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang suka bersyukur. Dan hari ini saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi. Sungut-sungut hanya menambah bebanmu berat. Marah hanya membuka celah untuk setan bisa datang dan menghancurkan hidupmu. Kecewa hanya membawa engkau hidup dalam penjajahan oleh segala kegelapan. Tapi ini yang saya mau bilang. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Alkitab berkata iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sudah bukan saatnya lagi. 14 tahun sudah gereja ini Tuhan sediakan. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Amin. Iya kan. Tetapi persoalannya, kita biarkan iblis ngacaukan our dreams. Kita biarkan setan mengacaukan our vision. Kita biarkan setan membuat kita bingung terus menerus. Tapi hari ini saya mau bilang, ada 5 langkah sederhana yang saya bagi buat saudara. Yang pertama, kita harus hidup bersih. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus bersih. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya, kita harus hidup dengan firman. Yang ketiga, sama-sama bilang sama saya, kita harus menjalankan panggilan. Yang keempat, sama-sama bilang sama saya, kita harus mengampuni. Dan yang kelima, sama-sama bilang sama saya, kita harus bersyukur dan bersuka cita. Karena waktu kita bersyukur dan bersuka cita, kita melihat mujizat demi mujizat terjadi. Gak ada yang mustahil buat kita. Setan di bawah telapak kaki kita. Kita rebut kemenangan yang meriah dari Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Ya, ya. Mau sampai kapan kita dipermainkan setan terus? Mau sampai kapan? Kita masuk gereja tapi hidup munafik. Kita masuk gereja tapi setengah-setengah. Kita masuk gereja tapi terus jatuh bangun. Lalu bilang, ya roh memang penurut tapi daging lemah. Loh, jangan hidup dalam daging dong. Hidup dalam roh. Waktu kita hidup membiarkan diri dipimpin oleh roh. Maka di situ kita berjalan dari kemenangan lepas pada kemenangan. Kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Semua sama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
kapan kau biarkan setan mempermainkan rumah tanggamu, hidupmu, masa mudamu? Lalu kita buat excuses. Sampai berkata, ya namanya saya masih ada di dunia. Namanya ya saya bukan hamba Tuhan. Ya, no folks. Siapapun engkau, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jangan biarkan setan mempermainkan hidupmu. This is time to fight him back. Ini saatnya untuk bilang, setan kau tidak punya kuasa. Roh yang alamku lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Stop hidup munafik. Sudah terlampau lama. We call ourselves as a Christian. Kita sebut diri kita Kristen. But sorry to say this, kita tuh munafik banget. Kita munafik banget. Lalu hari ini kau berkata, enggak Tuhan, saya mau hidup bersih. Saya mau hidup benar. Roh Kudus pimpin hidup saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mau sampai kapan kau kecewa? Emangnya kau tidak percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan? Kenapa kau harus dendam? Kenapa kau harus benci? Kenapa kau harus balas yang jahat dengan yang jahat? Betul, setiap kali kau mengingat peristiwa itu hatimu luka. But be strong. You are a soldier of Christ. Engkau adalah prajurit-prajuritnya Kristus. Ini saatnya engkau bangkit dan punya jiwa yang tegar, yang tidak dapat dikoncangkan untuk apapun. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, kalaupun ada orang yang bersalah sama aku ampun. Aku tahu kalaupun manusia mereka rekakan yang jahat, alam mereka rekakan yang untuk kebaikan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, jujur, aku tuh orangnya gampang banget complaining. Aku gampang banget bersungut-sungut. Tapi hari ini aku dengar firman Tuhan. Aku harus belajar bersyukur. Untuk apa saja. Karena tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan dalam hidup saya. Semuanya Allah izinkan terjadi untuk kebaikan buat saya. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin doakan dan taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi sekarang. Biarkan Roh Kudus jamah saudara. Biarkan Roh Kudus jamah. Bapak, kami perlu jamahan. Kami perlu. Sudah terlampau lama setan main-main dengan hidup kami. Ini saatnya kami berkemenangan dan lihat mujizat. Jangan biarkan setan hancurin rumah tangga saudara. Jangan biarkan setan hancurin pelayanan saudara. Jangan biarkan setan main-main dengan hidup saya. Ini saatnya kau berkata, roh di dalamku lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan Roh Kudus mulai jamah sekarang. Biarkan Roh Kudus mulai jamah. Nah, setiap saudara angkat tangan dua-dua. Kalau saudara ingin doakan secara khusus, cepat maju ke depan sekarang. Saya mau doa buat saudara. Cepat. Kita nggak punya banyak waktu. Setiap saudara angkat tangan dua-dua yang mau didoain khusus, cepat maju ke depan. Haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Bilang, aku masih punya Yesus. Aku pasti menang, aku pasti kuat. Aku pasti lihat mujizat. Haleluya. Allah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu. Cuma Yesus yang aku pandang, itu yang bikin aku kuat. Cuma itu yang bikin aku berani. Cuma itu yang bikin aku tegar. Cuma itu yang bisa bikin aku bersyukur dalam segala perkara. Belajar pandang Yesus. Bilang, aku perlu banget. Jangan lepaskan aku. Aku pasti jatuh. Kaulah harapan dalam hidup. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan.